Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiandi Agi Mulyadin dengan NPM 12 10 20 334 kelas 2F Masaran. Di sini saya akan menjelaskan dengan judul Student Center Learning. Di sini saya akan menjelaskan siapa yang beresiko di suatu perusahaan. Hal yang dipertanyakan terkait resiko, kira-kira siapa saja yang berkepentingan terhadap resiko di suatu perusahaan? Apakah hanya pemimpin, direktur, atau pegawainya? Selain penanggung jawab dan akuntan penability transparansi. Di dalam perusahaan, selain penanggung jawab kemudian akuntan penability transparansi, ternyata resiko juga harus diperhatikan. Investor memperhatikan dua sisi, yaitu yang pertama berhubungan dengan nilai perusahaan, yang kedua berhubungan dengan kekayaan yang akan ditimbulkan ketika investor ini invest ke perusahaan. Semakin rendah resiko, maka semakin tinggi nilai perusahaan dan semakin banyak peluang untuk dependen yang diperoleh. Ukuran pekerja para direksi sudah diperhitungkan dengan kemungkinan timbulnya resiko. Resiko ini terjadi di setiap aktivitas yang diselenggarakan di perusahaan. Kemudian pada fungsi manajemen yang ada di perusahaan, misalnya di bidang logistik, produksi, dan pemasaran. Ada 3 risiko yang harus diperhatikan. Yang pertama, resiko yang terjadi pada setiap aktivitas dalam perusahaan pada bagian fungsi manajemen. Selain aktivitas inti perusahaan, ternyata resiko di kursi manajemen ditambahkan sisi SDM-nya. Kemudian dari teknologi, resiko bisa dihadapkan kepada aset tangible maupun aset yang intangible. Dari aset intangible yaitu hak cipta dan logo, dan kemudian aset tangible merupakan aset milik perusahaan yang memiliki bentuk yang bisa disentuh seperti bangunan, mesin, dan kendaraan. Yang kedua, resiko pada nilai tukar mata uang asing. Transaksi terjadi 24 jam, misalnya resiko nilai tukar mata uang asing. Apabila terjadi keterlambatan yang menyebabkan transaksi, maka akan cepat berubah, apakah itu naik ataupun turun. Kalau sedang pembayaran, kursnya naik, berarti perlu menambahkan biaya tambahan untuk bayar. Kecuali kalau lagi turun, akan menyebabkan kerugian atau terlambat transaksi. Yang ketiga, manusia atau pegawai perusahaan. Di dalam perusahaan pasti ada saja pegawainya yang tidak ada yang tahu gitu. Terus direkturnya yang tadinya yang tadinya sehat tiba-tiba sakit atau meninggal. Terus sekretarisnya yang baik, royal, memutuskan untuk resign. Tidak semuanya itu tidak ada yang tahu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.